Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna siyamana, taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jamaah subuh rahmatullah, marilah kita tamatkan pembahasan kita di akhir surat Az-Zumar, yaitu ayat yang ke-71 dan selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Wasiqal ladzina kafaru, orang-orang kafir digiring ila jahannama zumara, menuju neraka jahanam secara rombongan dan bergelombang. Hatta idza ja'uha, sehingga mereka sampai mendekat di pintu jahanam. Futihat abwabuha, maka dibukakanlah pintu-pintunya itu. Wa qala lahum khazanatuha, penjaga neraka itu, malaikat yang menjaga, berkata kepada mereka, alam ya'tikum rusulun minkum, apakah belum datang kepada kalian rasul-rasul dari kalangan kalian yang mereka yatluna 'alaikum ayati rabbikum, membacakan ayat-ayat Tuhanmu, wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan juga memberikan peringatan terhadap hari pertemuan ini. Mereka menjawab, bala, benar, walakin haqqat kalimatul adzab 'alal kafirin, tetapi sudah terlambat karena ketetapan azab itu berlaku untuk mereka orang-orang kafir. Nah, jamaah rahimakumullah, di ayat ini ada siqo. Siqo ini tata kerja pasif ya. Dari sako, itu sako menggiring, menghalau. Kalau siqonya digiring, dihalau. Ini biasa dipakai kalau orang berkendaraan kemudian mendrive, menyetir, itu namanya saikun. Dia supir saikun. Jadi siqo ini, orang-orang ini digiring dari arah belakang, didorong karena ketakutan. Ini orang-orang yang tidak beriman, kemudian mereka dari belakang itu. Jadi nanti jamaah rahimakumullah, di ayat 7 Az-Zumar 73-nya itu juga kalimatnya sama, wasiqal ladzina taqau. Jadi orang-orang yang bertakwa itu juga wasiqo, digiring. Tapi hebatnya bahasa Quran, imajinasi, gambaran kita tentang cara menggiringnya itu kemudian jadi beda. Bagi mereka yang tahanan, yang akan dipenjara, itu digiringnya itu sebuah kehinaan. Dari arah belakang. Silahkan ke sini. Bukan silahkan ya, ditunjukkan begitu. Supaya tidak salah jalan. Kalau mogok, didorong. Jadi, cara penggiringan untuk orang-orang yang tidak beriman, ahli neraka, itu sebuah penghinaan. Beda dengan orang-orang yang bertakwa. Kalau kita perhatikan video viral beberapa waktu yang lalu, ketika ada seorang pejabat
yang kemudian sedang berkeliling di suatu rumah sakit. Padahal kepala rumah sakitnya itu ada di sebelahnya menunjukkan jalan. Menunjukkan ini ruangan apa, ruangan apa. Tapi sang ajudannya nggak terima. Kepala rumah sakit itu ada di sampingnya. Disuruh ke belakang. Menurut ukuran SOP prosedurnya itu nggak sopan. Sehingga disuruh ke belakang. Itu di dunia. Nanti di akhirat juga begitu. Orang-orang bertakwa itu sangat dimuliakan. Sehingga nanti cara menunjukkannya pun dari belakang. Kapali dia pak, mangga eta, hati-hati ditunjuki begitu. Jadi kita diajak berimajinasi dengan bahasa Quran ini. Bagaimana kehinaan untuk mereka ahli neraka. Dengan cara penggiringan yang menghinakan, tapi sama-sama dari arah belakang sebagaimana orang-orang bertakwa itu. Nah, jamarakumullah. Kemudian digiring ke mana? Ila jahannama zumaro, menuju neraka jahanam. Neraka jahanam ini ada 7 pintu. Di surat Al-Hijr, surat ke-15 Allah sebutkan laha sab'atu abwab. Dikuli babin minhum juz'um maksub. Jadi neraka jahanam itu ada 7 pintu. Ini walau alam ya. Kalau bahasa Arab menyebut 7 itu bukan berarti angka setelah 6 atau sebelum 8. Tapi menunjukkan banyak. Bukan banyak lagi, banyak. Langit 7 bisa jadi lebih. Jadi kalau disebut ada 7 pintu, ini menggambarkan bagaimana jumlah kelompok-kelompok itu nanti akan memasuki pintu-pintu yang khusus. Karena kata Allah di Al-Hijr itu, setiap pintu itu diperuntukkan untuk golongan tertentu. Gak bisa nanti ahlu zina, saya takut dengan azabnya, pengen masuk ke pintu ahli nyekek botol misalnya. Itu nggak bisa. Sudah unik, spesifik. Kemudian hatta idza ja'uha futihat abwabu. Sampai mereka digiring mendekati pintunya neraka, futihat, dibuka. Kemarin kita membahas kata kerja pasif. Jadi di sini pasif semua. Wasiqo digiring, kemudian futihat dibuka. Jadi pintu neraka itu sampai sekarang masih tertutup. Sampai nanti baru nyampe orang-orang yang akan memasukinya itu baru dibuka pintunya itu. Ini kan sebuah ilustrasi kalau di dunia. Saya sering keluar masuk penjara, maksudnya nengok gitu. Itu kan ada prosedur. Saya masuk ke lapas Sukamiskin itu daftar dulu, kemudian nanti ngetok pintu yang tebal, kemudian dilihat ada kotak lubang kecil, penjaga di dalamnya ngelihat gitu dan menanyakan. Jadi pintu neraka itu begitu, ditutup nanti diketok dulu, bayangannya diketok, kemudian ditanya, ini atas nama siapa? Tahanannya atas nama siapa? Dicek, oh sudah betul masuk. Di samping itu, kenapa neraka ini masih ditutup pintunya? Ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita semua. Allah itu tidak ingin hamba-hambanya masuk ke dalam neraka. Ditutup rapat. Gak mau. Sekaligus juga ini menambah shock, keterkejutan. Mereka yang menerima atau saat di alam kubur itu sudah mendapatkan review video rekaman tempatnya di neraka itu sudah takut. Kemudian nanti hari kebangkitan dibangkitkan dengan wajah yang biru, itu juga takut.
Itu sudah tahu mereka nasibnya akan binasa. Sehingga digiring itu mereka nolak. Padahal pintu nerakanya belum dibuka. Begitu nyampe pas di depan pintu neraka, begitu dibuka, wah itu kan sebuah tambahan keterkejutan lagi. Tambahan kengerian lagi. Sampai nanti di surat An-Naba kan, ya udahlah, mendingan mati aja. Mendingan kita ini kuntu turoba, menjadi tanah aja. Nggak usah dibangkitkan seperti ini gitu. Nah, kemudian jamaramukumullah, kita lanjutkan di ayat 72-nya, ayat 71. Para penjaga pintu neraka itu bertanya, alam ya'tikum rusulum minkum yatlu alaikum ayati rabbikum. Apakah belum datang kepada kalian utusan-utusan? Kita memang tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pesan-pesan, peringatan, kabar-kabar yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai kepada kita. Al-Quran secara mutawatir, kemudian hadis-hadis juga itu dengan metode penjagaannya kita jadi tahu mana yang sahih, ya, mana yang hasan, mana yang maudhu. Berarti nyampe kepada kita. Kita nggak bisa ngelak dengan pertanyaan. Ini kan ngeri ya. Sudah pasti akan masuk, kok masih ditanya juga? Kok masih ditanya juga? Ini sudah di depan pintu neraka, kok masih ditanya juga? Ini pertanyaan penghinaan, supaya lebih menyakitkan lagi. Gitu. Ya. Dan jawabannya, bala, benar. Dengan lemes ya. Nah kemudian kata Allah, kila. Kila ini juga pasif, kata kerja pasif. Kola berkata, kila dikatakan. Siapa yang menggiring tidak disebutkan. Kemudian juga siapa yang bertanya tidak disebutkan. Dikatakan, dikatakan kepada mereka, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Masuklah ke pintu-pintu neraka sesuai dengan nanti kartu yang sesuainya di mana, khalidina fiha, kekal abadi di dalam, khalidina fiha. Meskipun nanti ada perbedaan, untuk penghuni neraka itu nggak pernah ditemukan khalidina abada. Tapi kalau untuk surga, khalidina fiha abada. Ini menunjukkan juga kasih sayang. Masih ada kemungkinan penduduk neraka itu ya dijahit kemudian diselamatkan masuk ke dalam surga. Masih ada kemungkinan. Dengan tidak adanya abadan. Tapi jangan coba-coba ya mengambil peluang itu. Genoeh gitu. Jangan coba-coba. Ya. Kemarin kan kita sudah bahas bagaimana sedikit saja sentuhan ya angin dingin neraka aja itu sudah kebinasaan. Padahal itu jauh sekali, hanya sebentar. Apalagi sehari, 2 hari, seminggu. Wah, naudzubillah summa naudzubillah. Ya, jadi jangan coba-coba. Mending nu eta, jangan. Nah, kemudian kata Allah, ya, khalidina fiha, mereka berada di dalam neraka itu, fabi samaswal mutakabbirin. Itu adalah bisa seburuk-buruk ya, maswa tempat tinggal bagi siapa? Al-mutakabbirin. Ayat ini mengatakan, akhir ayat ini mengatakan mutakabbirin, bukan kafirin. Tadi kan yang digiring itu kafir. Wasiqal ladzina kafaru. Digiring itu orang-orang kafir. Tapi yang masuk ke dalam neraka disebutkan dengan mutakabbirin. Ini menunjukkan hamba Allah. Mutakabbirin itu arogan, sombong. Mutakabbirin itu takabur. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang akan diselamatkan dari adab neraka adalah orang-orang yang tidak mutakabbirin.
kebalikannya takabur. Hamba Allah yang merendahkan diri di hadapan Allah. Hamba Allah yang merasa lemah dan butuh di hadapan Allah. Makanya, apa bukti kerendahan dirinya, apa bukti kelemahan dirinya, itu kita baca dalam Al-Quran. Cirinya adalah selalu meminta pertolongan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, selalu meminta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, itu kita baca selalu. Kemudian juga cirinya adalah yang lain dengan siap diatur. Siap diatur itu menunjukkan ketawaduan, kelemahan dirinya, kerendahan dirinya, siap diatur. Siap diatur. Ya. Makanya isi Quran itu ada syariat, ada halal haram, ada aturan-aturan, ada regulasi, itu untuk menunjukkan kerendahan diri, kelemahan dirinya. Siap diatur. Makanya kita dinamai muslim, adalah orang yang berserah diri, siap taat patuh diatur oleh Allah. Itu yang akan selamat. Mereka lah lawan dari mutakabirin. Sampai nanti ciri yang lain, orang yang rendah dan lemah di hadapan Allah, kita baca di akhir Al-Quran. Dengan selalu meminta perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Itu kan ungkapan yang diperintahkan dengan qul, katakan. Seringkali ada orang yang sombong itu nggak mau ngomong. Dia butuh pertolongan, dia nggak mau ngomong. Padahal dia butuh pertolongan. Makanya selalu ayatnya qul, nggak boleh dihilangkan. Kalau dihilangkan kan kita wajar biasa kalimatnya gitu. A'udzu birabbin nas, a'udzu birabbil falaq. Itu benar kalimatnya. Saya berlindung kepada Rabbil Falaq. Saya berlindung kepada Rabbin Nas. Kan benar kalimatnya. Kenapa harus ada tambahan kul? Itu adalah sebuah pengumuman tentang kelemahan dirinya. Kamu katakan, sok. Kalau nggak berkata gitu, sombong. Orang yang sakit parah, misalnya menderita kanker, itu ada stadium-stadiumnya. Orang yang menderita sakit parah ini biasanya melalui fase-fase, tahapan-tahapan. Pertama tahapan menyangkal, enggak saya enggak sakit. Mungkin salah diagnosanya. Menyangkal dulu. Orang begini enggak mungkin diobati. Sampai nanti diperiksa lagi, kondisinya tambah parah, dia mulai bergening. Jangan-jangan iya ya, bergening itu. Sampai nanti tahapan berikutnya, stres. Tahapan keempat adalah mengakui, menerima dia sedang sakit. Baru bisa diobati. Nah ini kul, perintah mengatakan, itu cara terapi Qurani. Kalian tuh lemah, butuh perlindungan Allah. Kul, keren banget. Nah jamaah rahimakumullah, jadi itulah mutakabirin itu yang akan menjadi penduduk neraka. Selain itu, lawan dari mutakabirin insya Allah selamat. Selalu ya, meminta petunjuk, selalu meminta pertolongan, siap diatur, selalu minta perlindungan. Kemudian ayat 73-nya, ini pindah ceritanya kepada orang-orang yang bertakwa. Ini saum, Ramadan, la'allakum tattaqun. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa siqo, digiring juga dengan sopan, dengan penghormatan, pemuliaan. Menuju siapa? Menuju kemana? Ilal jannati. Menuju surga, zumara. Juga berkelompok-kelompok dan bergelombang. Ya. Saya bayangkan kalau saya belum pernah haji, semoga Allah sampaikan kita semua. Ketika umroh, saat bejibunnya jamaah umroh itu kan untuk menandai asal jamaahnya dengan apa?
Nah, ada bendera kan, bendera biru, ya, putih, merah, kuning, dan sebagainya. Dari travel mana itu bergerombol gitu, ya. Nah, nanti juga begitu. Ini yang ahli sholat ngumpul di situ. Ini ahli puasa, gitu. Dan jumlahnya banyak. Zumaro ini hanya kita temukan di surat Az-Zumar saja. Kafilah itu kan rombongan juga. Tapi kalau Zumaro itu jumlahnya banyak dan bergelombang-gelombang, rombongan-rombongan. Hatta idza ja'uha, sampai ahli surga ini datang, ya, menuju sudah mendekati pintunya, wa futihat abwabu, wa futihat abwabu. Di ayat ini ada wa, ya. Saya bacakan yang di atas ayat 71, ya, tentang orang-orang kafir. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Tidak pakai wa. Tapi ayat 73 tentang orang-orang bertakwa, hatta idza ja'uha wa futihat. Ada waw. Ini hebat, mukjizat Quran itu dalam satu huruf juga itu ada makna yang luar biasa. Ya. Wa itu dan, artinya dan. Tapi macam-macam fungsinya itu, jenisnya macam-macam. Nah, di sini adalah namanya wawah haliyah untuk menunjukkan keadaan. Misalnya begini. Pak Sony pulang ngegoes ke rumah jam 10 pagi. Ya. Dan Ibu Sony sedang memasak. Dan ibu sedang memasak. Pertanyaannya, apakah ibu itu memasak ujung-ujung? Ketika pulang Pak Sony baru si ibu itu memasak? Kan tidak begitu. Dan ibu sedang memasak menunjukkan keadaan ketika si bapak itu pulang. Memasaknya sudah sebelumnya. Itulah wau di sini di ayat ini. Menunjukkan pintu surga itu sudah dibuka. Hari ini juga sudah dibuka. Surat Shad, surat ke-38, itu menjelaskan tentang pintu surga ini. Jannati adnin, surga Aden, mufattahatan lahumul abwab. Mufattah, mufattah. Jadi bukan fatah lagi, fatah itu membuka. Mufattah. Kita membaca ada tasydid pada huruf ta. Mufattah. Itu menunjukkan si penjaga pintu surga itu nahan. Supaya pintu surga tetap terbuka, ditahan gitu. Dari sekarang sudah dibuka. Ini menunjukkan Allah itu welcome. Allah itu senang dan Allah ingin supaya hamba-hambanya itu sebanyak mungkin masuk surga. Wa futihat abwabuha, sudah dibuka. Kontradiksi, ya, kontradiktif dengan bagaimana ahli neraka yang masih ditutup, mereka ketakutan didorong-dorong. Ini ahli surga sudah bahagia dengan episode sebelum-sebelumnya, ya, di alam barzah mendapatkan video tentang tempatnya di surga, menerima kitab catatannya dari arah kanan yang baik, kemudian mendapatkan syafaat naungan. Itu sudah bahagia dan ingin segera menuju surga. Dari kejauhan sudah kelihatan itu, dan pintu surganya sudah kebuka kelihatan. Menunjukkan juga proses yang cepat. Kalau ada kondangan, ya, kondangan itu nggak pakai presensi absen. Itu kan langsung masuk aja. Masuk, silahkan masuk, silahkan masuk. Nggak ada prosedur yang membuat delay, tertunda. Subhanallah. Dan itu bisa bebas, silahkan. Allah. Jadi jangan salahkan Allah. Allah itu sudah cinta, sayang, dan berharap kita masuk surga. Buktinya dibuka pintu surga itu. Pintu neraka ditutup. Wa futihat abwabuha. Ya.
Jadi dipersilahkan masuk, tidak ada pemeriksaan yang ketat. Alangkah nyamannya ya kalau kita bertamu ke seperti itu. Masjid kan juga selalu terbuka, nyaman. Kecuali kalau ditutup, dikunci, nah itu jadi masalah. Mungkin ada pencurian dan sebagainya. Kemudian dikatakan kepada mereka, salamun alaikum tibtum fadkhuluha. Salamun alaikum. Siapa yang berkata? Tidak disebutkan. Ya. Ucapan selamatnya adalah dengan salamun. Sanes rumah sakit di Ciumbuleuit. Salamun. Beda dengan ucapan salam kita di dunia. Assalamu alaikum. Ada alif lam, assalamu. Kalau ini nggak pakai alif lam, salamun. Jadi pakai tanwin. Apa bedanya? Kalau memakai alif lam itu dia definitif, terbatas kita ketahui. Memakai alif lam. Tapi tanpa alif lam itu sesuatu yang kita banyak nggak tahu. Salamun juga artinya itu membesarkan keselamatannya. Takzim, membesarkan. Berarti keselamatan yang diucapkan saat datang ke surga, ini keselamatan yang luar biasa. Nggak pernah kebayang sebelumnya. Diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Salamun alaikum. Tibtum fadkhuluha. Nah, jamaah rahimakumullah, ya. Terakhir ayat 75-nya ya, kata Allah, wa taral malaika hafina min haulil arsy. Jadi malaikat itu akan kamu lihat itu dalam kondisi yang berkeliling ya, berkeliling di sekitar arsy Allah dan menjunjung arsy Allah. Kemudian wakila. Nah, wakila dikatakan. Ya, kila tadi ya, dikatakan. Apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini ucapan alhamdulillah yang tentu dengan penuh perasaan. Alhamdulillah. Nah, mungkin begitu ya. Alhamdulillah. Selamat dan masuk ke dalam surga. Nah, demikianlah jamaah rahimakumullah. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari ayat-ayat tentang surga dan neraka ini dan membuat kita semangat ya, untuk meraih surga dan menjauhkan diri dari neraka sejauh-jauhnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.